Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jasmine akan memaparkan hasil survei kami tentang interaksi antar suku. Kami dari kelompok Jasmine yang beranggota 3 orang, dengan saya sendiri Fatimah Zahra dengan NIM 240170199, Faiza Amira Harahap 240170228, dan Diva Nadia Putri 240170232. Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Keberagaman ini sangat terasa di lingkungan kampus, termasuk di kampus kami yang dihuni oleh mahasiswa dari berbagai daerah. Hasil kuesioner yang kami lakukan juga menunjukkan bahwa interaksi antar suku merupakan hal penting dan dirasakan oleh mayoritas mahasiswa. Berdasarkan kuesioner tersebut, lebih dari setengah responden menilai bahwa interaksi antar suku di kampus berjalan baik. Namun, sekitar 43,7% lainnya merasa masih ada ruang untuk perbaikan, menandakan bahwa keberagaman perlu terus dijaga dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan paparan. Melalui presentasi ini kami ingin mengangkat realita interaksi antar suku di lingkungan kampus berdasarkan survei yang telah kami lakukan. Kami juga mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi, serta mengusulkan langkah-langkah yang dapat memperkuat kebersamaan dan toleransi antar mahasiswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa di kampus berasal dari berbagai suku di Indonesia. Ini mencerminkan keberagaman budaya. Selanjutnya, hasil dari survei pertanyaan kedua menyatakan seluruh responden memiliki teman dekat dari suku yang berbeda. Nah, selanjutnya dari hasil survei tersebut, 95% mahasiswa sering berinteraksi dengan teman yang berbeda suku. Hasil survei selanjutnya menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa aman, namun 11,1% pernah mengalami diskriminasi. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Mana lo bal, dasar ingkun. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Aja lo. Ini menunjukkan bahwa inklusivitas belum sempurna. Hasil survei dari pertanyaan selanjutnya menunjukkan lebih dari 60% responden menilai toleransi antar suku sudah tinggi, menunjukkan nilai positif dari interaksi lintas antar budaya. Dari pertanyaan selanjutnya, meski interaksi berjalan dengan baik, 63,9% responden mengaku pernah menyaksikan konflik kecil akibat perbedaan suku. Pada pertanyaan 7, menyatakan bahwa interaksi paling umum terjadi dalam bentuk nongkrong dan diskusi akademik. Hasil survei dari pertanyaan ke-8, yaitu sekitar 80% responden merasa keberagaman memberi manfaat positif, baik secara sosial maupun pengalaman belajar. Hambatan dalam interaksi antar suku. Hasil survei tersebut menyatakan hambatan paling besar adalah bahasa atau cara komunikasi sebesar 38,9% dan kecenderungan untuk berkumpul dengan sesama suku. Dampak positif dan tantangan interaksi antar suku di lingkungan kampus. Interaksi antar suku di kampus memberikan dampak positif yang besar, terutama dalam aspek sosial seperti tumbuhnya toleransi dan komunikasi antar budaya. Di bidang ekonomi, mahasiswa dari berbagai daerah bisa saling berbagi peluang dan membentuk jaringan usaha. Dari sisi lingkungan, kolaborasi lintas suku juga memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan kampus. Namun, kami juga menemukan tantangan seperti masih adanya stereotip sosial dan ketimpangan partisipasi antar kelompok. Dari hasil survei dan analisis, kami menyimpulkan bahwa interaksi antar suku di lingkungan kampus sebagian besar berjalan positif. Mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya bisa berteman, berdiskusi, dan tumbuh bersama dalam suasana saling menghormati. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi bersama, seperti prasangka, perbedaan bahasa, dan kecenderungan berkumpul dengan kelompok sendiri. Untuk itu, kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus memperkuat rasa persatuan dan menghargai perbedaan. Karena kampus bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga tempat belajar menjadi warga negara yang toleran, aktif, dan berempati. Itulah hasil pemaparan kami tentang interaksi antar suku di lingkungan kampus. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan, menggugah kesadaran, dan mendorong kita semua untuk terus menjaga toleransi serta keberagaman di ruang akademik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan ragu untuk berbagi pandangan di kolom komentar, karena interaksi dan dialog adalah kunci untuk saling memahami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.